Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syauqi Farudin dari kelas PAI B1 semester 4. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi hukum gadai. Langsung saja. Hukum gadai dalam Islam itu diperbolehkan sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kalian dalam perjalanan jauh, kemudian kalian tidak mendapati seorang yang mencatat hutang, maka gadaikanlah barangnya. Nah, di situ ayat tersebut merupakan ayat yang kuat tentang dalil diperbolehkannya kita menggadai barang untuk berhutang. Kemudian hal ini juga dikuatkan dari hadis Nabi SAW yang mana beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, lalu beliau nantinya akan berniat untuk melunasinya di lain waktu. Namun qadarullah beliau meninggal sebelum melunasi hutangnya di orang Yahudi tadi, yang akhirnya nantinya baju besi tersebut dilunasi, hutang beliau tadi dilunasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW itu adalah orang yang sangat sederhana, dan beliau juga menunjukkan bahwasannya boleh kita bertransaksi kepada orang yang non muslim. Nah, kemudian di samping kita diperbolehkan untuk menggadaikan barang sebagai barang untuk yang diutangi, maka kita harus memperhatikan beberapa supaya transaksi tersebut halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang gadai tersebut itu tetap menjadi hak milik orang yang berhutang. Jadi bukan menjadi barang jual beli, tetap barang gadai tersebut menjadi hak milik orang yang berhutang. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah barang gadai tersebut tidak boleh diambil manfaatnya. Artinya barang gadai tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, dipakai untuk keuntungan pribadi. Misalkan barang gadai tersebut berupa motor, maka kita tidak boleh mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut, karena ini termasuk riba, dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang pinjaman yang diambil manfaatnya, maka itu termasuk riba. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah barang gadai jika diperlukan perawatan, diperlukan biaya perawatan, maka biaya perawatan tersebut ditanggung oleh sang pemilik hutang alias orang yang berhutang tadi. Jika misalkan barang gadai tersebut itu berupa motor atau hewan, maka pasti butuh perawatan, butuh biaya perawatan untuk si barang gadai tadi, maka biaya perawatan tersebut ditanggung oleh yang berhutang. Jadi orang yang dihutangi itu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, karena
biaya perawatan tersebut itu ditanggung oleh sang pemilik hutang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaufi Farudin dari kelas PAI B1 semester 4 ingin menyampaikan tentang materi fikih muamalah yang berjudul tentang jual beli saham, hukum jual beli saham. Nah, adapun tentang hukum jual beli saham yang saya pahami yaitu yang pertama tentang membeli saham. Hukum membeli saham itu harus terpenuhi syarat-syaratnya ya. Di antaranya yaitu yang pertama saham yang dibeli atau perusahaan yang bergerak di bursa saham tersebut yaitu bergerak di bidang yang halal ya. Artinya perusahaan tersebut tidak ada campur tangannya dengan bidang yang diharamkan oleh Allah SWT seperti minuman yang diharamkan seperti khamar atau di bidang perjudian dan lain-lain yang diharamkan itu tentu mutlak hukumnya haram alias sahamnya tidak boleh dibeli. Kemudian jika perusahaan tersebut itu bergerak di bidang yang halal namun keuangannya itu ada unsur ribanya ya. Jadi dia mendepositkan uangnya di bank riba dan akhirnya mendapatkan uang yang riba ya, atau dia perusahaan tersebut mengambil modalnya dari bank yang riba, maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun sebagian para ulama yang membolehkannya yaitu ulama dari Bahrain, mereka membolehkan namun ada beberapa syarat yang sangat ketat ya, yang diantaranya adalah riba tersebut tidak melebihi dari 5%, maka itu masih diperbolehkan. Namun pendapat yang paling kuat yaitu jika kita ingin membeli saham maka melihat sisi keuangannya dulu. Jika sisi keuangannya itu ada unsur ribanya, maka kita mencoba untuk menghilangkan riba tersebut dari perusahaan tersebut ya, sebagai syarat kita sebelum membeli sahamnya. Namun jika perusahaan tersebut membolehkan ya, maka itu lebih baik. Namun jika tidak, mereka tidak setuju, maka lebih baik ditinggalkan. Mungkin itu adalah pendapat yang paling kuat, yaitu jika ada unsur ribawinya maka kita memberikan solusi yaitu menghapus unsur ribanya. Jika diterima maka alhamdulillah kita jadi beli, namun jika tidak maka ya sudah, kita tidak usah membelinya. Nah, kemudian jika memang perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal, lalu keuangannya juga sehat ya, tidak ada unsur ribawinya, maka ini jelas boleh ya, boleh untuk membeli saham tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu hukum jual saham ya, hukum jual saham. Hukum menjual saham yaitu hampir sama hukumnya dengan hukum jual beli seperti biasanya, yang dimana hukum jual beli saham itu tidak boleh ada unsur gharar dan tidak ada unsur judi. Nah, jika terbebas dari dua unsur ini, maka jual beli saham tersebut sah ya.
jual beli tersebut sah dan halal. Namun jika masih ada dua unsur ini, gharar ataupun judi, maka mutlak ya jual beli saham tersebut haram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.